Selamat datang kembali di channel Oyen Gege. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Dalam dunia nyata Xuanyin, kecuali permaisuri, semua orang hanya seperti sampah yang rentan di depan saya. Yu Xuan berkata dengan penuh percaya. Perlahan sosok Yu Xuan perlahan bergegas ke arah Xiaoyan dari arah yang berlawanan. Setelah Yu Xuan mendekat dari kegelapan secara bertahap, pandangan Xiaoyan menjadi lebih jelas, yang membuat Xiaoyan dapat menyadari bahwa sosok di depannya adalah Yu Xuan. Jadi, Anda orang yang telah menghancurkan avatar dewa asli saya? Xiaoyan menatap Yu Xuan dengan dingin dan berkata, seolah-olah dia dapat mengalahkannya. Namun selama Xiaoyan berbicara sedikit lebih keras, tekanan yang dibentuk dari qi dan darah yang lebih kuat menghantam tubuh Xiaoyan terus-menerus. Bagus, Anda tidak menghindarinya. Jadi Anda dapat mengetahui kekuatan keabadian lebih lemah atau lebih kuat. Ketika Yu Xuan terus mendekat, dia mencibir dengan dingin dan terus menekan tubuh Xiaoyan yang membuat tubuh Xiaoyan dipenuhi retakan. Daging hancur berkeping-keping, darah menyembur keluar. Apakah layak untuk membayar yang sangat mahal hanya untuk seorang avatar? Yu Xuan menatap Xiaoyan dan berkata dengan dingin kepada Xiaoyan yang telah ditekan olehnya sampai dia tidak bisa untuk berdiri. Namun, tepat ketika kata-kata itu jatuh, sebuah penekanan seperti hujan turun tiba-tiba menghantam tubuh Yu Xuan, yang membuat tubuh Yu Xuan terguncang dan terhuyung mundur beberapa langkah. Saat tatapan Yu Xuan beralih ke ujung jauh, dengan kengerian dia melihat sosok cantik yang berjalan menginjak ruangan berkerikil dengan kaki telanjang menginjak kehampaan. Seolah-olah kerikil yang ia injak berubah lintasan mereka seperti daun yang terbang tertiup angin. Apakah Anda ingin melawan saya? Permaisuri berkata perlahan. Sambil memegang kelinci Pingyun, dia berjalan ke sisi Xiaoyan. Setelah kata-kata permaisuri keluar, Yu Xuan mereguk sebagian darah besar dan menyembur keluar. Seakan-akan sebagian besar qi dan darah ditarik keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, qi dan darah yang tampak tak terlihat menyelimuti Xiaoyan yang tubuhnya terluka parah, yang membuat semua luka di tubuh Xiaoyan pulih dengan sangat cepat. Di bawah situasi semacam ini, Xiaoyan tidak ingin melepaskan kesempatan yang diberikan permaisuri. Dia duduk bersila di udara dan dikelilingi oleh qi dan darah yang agung di sekitarnya. Karena hal yang dibutuhkan Xiaoyan yang telah menembus tubuh abadi setengah langkah adalah qi dan darah yang menyelimutinya saat ini. Di bawah keterkejutan Yu Xuan, dia berpikir dalam hatinya, ternyata rumor tentang kebangkitan permaisuri memang benar. Tapi mengapa dia bisa muncul di sini pada saat ini? Wajah Yu Xuan sangat pucat, karena satu-satunya keberadaan yang paling dia takuti di dunia nyata Xuanyin adalah permaisuri. Bahkan dia tidak pernah berpikir bahwa permaisuri akan benar-benar muncul bersama Xiaoyan di sini. Dan hal yang paling mengejutkan Yu Xuan, tampaknya permaisuri masih memiliki hubungan dekat dengan orang yang dia tekan di depannya. Bahkan permaisuri tidak berbicara omong kosong dengannya saat dia muncul, dan langsung menekannya secara langsung. Permaisuri, saya tahu Anda telah lama jatuh. Mungkin penyebab kejatuhan Anda karena Anda tidak memiliki orang kuat yang dapat melindungi Anda di dunia nyata Xuanyin. Jadi izinkan saya menjadi penjaga dunia nyata Xuanyin.
dan saya berjanji saya bisa melakukannya selama puluhan ribu tahun. Yusuan berkata dengan serius. Dan arti sebenarnya dari kalimat itu bisa dilihat dari matanya. Ketika permaisuri melihat keseriusan yang terpancar pada mata Yusuan, dia berkata dengan dingin, "Apakah Anda mengatakan Anda ingin menjadi penjaga alam dunia nyata Xuan Yin setelah kejatuhan saya?" Permaisuri menyipit matanya yang indah, seperti bulan sabit, dan sudut mulutnya naik sedikit, yang membuat setiap orang mungkin akan kesulitan menebak apa yang dipikirkan permaisuri saat ini. "Tentu saja saya bisa melakukannya. Selama permaisuri bersedia memberikan saya roh dunia, kekuatan saya pasti akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan saya akan melindungi dunia nyata Xuan Yin. Namun saya juga menyadari bahwa kekuatan saya saat ini jauh dari cukup. Tetapi selama Anda memberikan saya roh dunia yang cukup, kekuatan saya pasti akan tumbuh dalam waktu singkat." Yusuan berkata menjawab pertanyaan permaisuri. Mendengar apa yang dikatakan Yusuan, permaisuri mencubit dagunya yang indah, seolah-olah dia terlihat sedang berpikir dan memberikan harapan yang besar pada Yusuan. "Saya berasal dari klan Dewa Asri. Dengan bakat saya dan kekuatan saya harap permaisuri dapat sepenuhnya mempercayai saya." Yusuan berkata menyakitkan permaisuri. Jelas dia sangat ingin mendapatkan semangat dunia permaisuri. "Mungkin di antara klan Dewa Asli Anda telah mendengar bahwa saya telah jatuh, dan kenyataannya saya memang telah jatuh. Dan saya juga benar bahwa dunia nyata Xuan Yin memang sangat membutuhkan pelindung baru. Tampaknya Anda memang memiliki kualifikasi tentang itu." Permaisuri berkata dengan nada lembut, dan permaisuri juga dapat melihat keterkejutan di antara mata Yusuan yang tidak berkedip. "Saya ucapkan terima kasih atas persetujuan permaisuri." Yusuan menangkupkan tinjunya dan memberi hormat pada permaisuri. Dia berlutut dengan satu kaki di udara, seolah-olah dia masih menerima dampak dari paksaan permaisuri. "Permaisuri Chen Xiyuan, bisakah Anda menghentikan paksaan Anda dan menghentikan dia mengambil ki dan darah saya?" Yusuan bertanya dengan penuh hormat, namun dia tetap tidak bisa berdiri, bahkan dapat terlihat wajahnya yang agak malu saat ini. "Tentu saja tidak. Suamiku belum bangun dan saya tidak bisa memberikan izin kepada Anda. Jadi tunggu sebentar lagi." Permaisuri tersenyum manis dan berkata perlahan. Namun di balik senyuman permaisuri, Yusuan menyadari bahwa permaisuri belum menyetujui apapun. Karena sebelumnya permaisuri memang sering tersenyum, masih di wajahnya yang cantik. Jadi Yusuan tidak dapat menyimpulkan sesuatu. Tepat ketika Yusuan mendengar kata suami yang menggelegar di antara pendengarannya, seluruh tubuhnya terguncang dengan hebat. Dia tidak pernah menyangka bahwa sosok di depannya adalah suami permaisuri, yang membuat Yusuan membeku di tempat. Dan berpikir di dalam hatinya, apakah permaisuri memiliki suami saat ini? Yusuan terus menebak identitas Xiaoyan. Karena saat permaisuri muncul di depannya, dia tidak tahu bahwa Xiaoyan benar-benar bisa membiarkan permaisuri melakukannya untuknya. Karena sebelumnya Yusuan telah menghitung ribuan kali, dan dia tidak pernah menyangka bahwa pria di depannya yang terlihat seperti sampah di matanya ternyata adalah suami permaisuri pada saat ini. Sebelumnya, Yusuan pernah mendengar rumor sebelum dunia nyata Xuan Yin menghadapi kehancuran karena invasi dunia luar, bahwa ada yang mengatakan permaisuri memiliki hubungan dengan yang mulia, dan dia tidak pernah mendengar kalau permaisuri memiliki suami muda. Dan hal yang tidak dapat Yusuan terima saat ini, bahwa kekuatan yang dimiliki suami muda permaisuri terlalu lemah. Karena inilah yang membuat Yusuan tampak terlihat aneh. Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan di benaknya, dan dia ingin bertanya, apakah permaisuri benar-benar memiliki suami dengan kekuatan sampah seperti itu?
yang bahkan sangat jauh jika dibandingkan dengan kekuatannya sendiri. Permaisuri, apakah Anda bercanda bahwa dia adalah suami Anda? Yusuan masih tidak percaya dan bertanya dengan rasa penasaran yang tidak ada habisnya. Kenapa? Apakah saya tidak layak memiliki suami seperti dia? Permaisuri terkejut saat mendengar kata-kata itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Maksud saya bukan seperti itu. Saya hanya merasa bahwa dia tidak pantas mendapatkan seorang wanita seperti Anda. Sebenarnya Yusuan tidak ingin melanjutkan karena dia takut membuat marah permaisuri, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jadi, orang yang pantas menjadi suami saya seperti apa? Dia memang seperti itu. Permaisuri berkata, seolah-olah di balik kata-katanya, dia menampar wajah Yusuan. Mendengar apa yang dikatakan permaisuri, Yusuan menatap Xiaoyan yang sedang duduk bersila, yang masih menyerap ki dan darahnya. Mendengar apa yang dikatakan permaisuri, Yusuan terus menganalisis kata-kata yang diucapkan oleh permaisuri. Dengan situasi yang dia banggakan, apakah dia terlihat seperti itu? Dalam keadaan linglung, Yusuan sangat ingin bertanya, tapi dia tidak berani mengatakannya. Sebenarnya saya belum pernah melihat yang mulia sebelumnya, tetapi menurut rumor, mungkin dia terlihat sedikit mirip. Yusuan tersenyum kecut, ekspresinya di luar kendali saat ini. Permaisuri menutup mulutnya dan terkekeh perlahan saat melihat ekspresi terkejut Yusuan. Pada saat ini, Yusuan sangat tertekan saat ini. Itu adalah penderitaan yang tak tertahankan. Dan sekarang dia sangat tidak nyaman. Tetapi dia tidak berani melarikan diri. Karena dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bahkan dengan kekuatan permaisuri yang jatuh, dia dapat memancarkan kekuatan penindas yang begitu kuat. Yang membuat sulit baginya untuk bernafas. Setelah beberapa lama, Xiaoyan membuka mulutnya sedikit dan mengeluarkan asap putih dari semua inderanya. Tiba-tiba, tubuhnya mengeluarkan lautan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya seperti ikan yang sedang berenang di dalam air. Setelah beberapa saat, Xiaoyan perlahan membuka matanya dan memperlihatkan ada cahaya yang beriak samar di matanya. Kemudian berubah menjadi busur guntur hitam yang mengelilingi ke seluruh tubuh Xiaoyan. Tubuh abadi dia menerobos tubuh abadi. Yusuan terkejut ketika melihat pemandangan itu. Sebelumnya, dalam rencana awal Xiaoyan, dia ingin menggunakan esensi darah emas yang berada di bintang ini untuk menerobos tubuh abadi dalam satu gerakan. Namun Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa permaisuri langsung mengambil ki dan darah Yusuan dengan paksa. Meskipun permaisuri tidak mengatakan apa-apa, tetapi Xiaoyan dapat memahami apa yang dilakukan oleh permaisuri. Xiaoyan mengambil langsung kesempatan ini karena selama permaisuri di sisinya, Xiaoyan dapat berkultivasi dengan tenang. Jadi tanpa pikir panjang, Xiaoyan langsung menyerap ki dan darah dewa asli Yusuan yang membuat tubuh utama Xiaoyan menerobos ke tubuh abadi dalam waktu singkat ini. Pada saat ini, bukan hanya tubuh utama Xiaoyan telah menerobos keabadian kaisar, tetapi juga telah menerobos tubuh abadi. Seharusnya dalam sejarah di dunia tanpa batas, tidak pernah terjadi dalam diri seseorang yang dapat mengolah kedua ranah yang berbeda pada saat yang bersamaan. Dan apa yang terjadi pada Xiaoyan ini adalah untuk yang pertama kalinya dalam sepanjang sejarah di dunia. Oke, Mimin akan memberikan kesimpulan dari beberapa episode terakhir. Jadi gini, dalam kekuatan tubuh abadi, bintang 9 bukanlah akhir dari batas kultivasi tubuh abadi. Mengapa Yusuan ingin mendapatkan roh dunia permaisuri? Karena kultivasi tubuh abadi akan berhenti pada langkah ke-9. Tidak mendapatkan roh dunia yang cukup, dan tidak akan pernah memasuki tubuh abadi leluhur atau reruntuhan. Untuk kasus Xiaoyan, kita bahas setelah part terbaru keluar ya guys. Salam hangat dari Mimin, sehat selalu.